Shalom, kembali lagi di program Gospel Reflection. Kali ini kita akan bahas satu tema, yaitu ketika kita bekerja untuk tujuan kita, Tuhan bekerja untuk kita. Filipi 3 ayat 12 berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau aku telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Minggu lalu kita bahas mengapa Tuhan itu perlu menentukan tujuan hidup. Kali ini kita akan membicarakan lagi 3 alasan mengapa tujuan begitu penting, sehingga bahkan Yesus pun juga menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri. Kita perlu untuk menentukan tujuan hidup, karena hal itu akan memberikan kita harapan untuk terus maju dan bertahan. Ayub berkata dalam Ayub 6 ayat 11, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Kita memerlukan satu tujuan untuk mendorong kita terus maju. Sebuah tujuan itu gak perlu besar untuk memotivasi kita. Contohnya, seandainya kita menjalani operasi, tujuan pertama kita dalam pemulihan bisa saja supaya bisa duduk. Kemudian kita belajar berdiri, dan setelah itu berjalan di loker rumah sakit. Kemudian kita dapat belajar untuk berdiri, dan setelah itu berjalan. Dan kesemuanya itu adalah tujuan kecil, tapi semuanya itu penting. Karena untuk berjalan dari tempat kita sekarang menuju ke kesuksesan bukan butuh hanya satu langkah yang lebar, melainkan banyak langkah kecil. Sebuah tujuan tuh enggak harus besar untuk menjadi penting. Tujuan itu harus mendorong kita untuk terus berusaha. Kita perlu menentukan tujuan, karena hal itu membangun karakter kita. Keuntungan terbesar dalam hidup kita bukanlah prestasi kita, melainkan apa yang terjadi dalam diri kita ketika kita maju menuju sasaran kita. Tuhan lebih tertarik dengan karakter kita dibandingkan dengan prestasi kita. Di saat kita berusaha mencapai tujuan kita, Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Tuhan akan membangun karakter kita, dan itulah yang akan bertahan sampai selama-lamanya. Itulah kenapa Rasul Paulus berkata di Filipi 3 ayat 12, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku juga dapat menangkapnya. Dibutuhkan tenaga, usaha, dan keinginan untuk dapat meraih tujuan kita, dan hasilnya adalah kita akan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Kita perlu menentukan tujuan, karena tujuan yang baik akan mendatangkan upah bagi kita.
Amsal 11 ayat 27 berkata, siapa mengejar kebaikan, berusaha dikenal orang. Ketika kita memberikan hidup kita untuk tujuan yang mulia, hal itu membawa penghargaan dan membangun sebuah kenangan atau warisan untuk dunia ini. Tetapi upah sesungguhnya dari tujuan mulia itu diberikan di surga. Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai yang ke-26. Tiap-tiap orang yang turut bagian mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ini memang konteksnya itu sudah ada olimpiade. Olimpiade itu yang akan dilaksanakan di Paris tahun depan. Itu awalnya dari Yunani yang untuk mengkayakan suatu dewa yang bernama mirip dengan olimpiade itu. Nah, di sini Paulus adalah seorang yang dapat menentukan tujuan-tujuan yang bermakna. Kita perlu menjadi seperti itu sehingga kita dapat memenangkan mahkota Tuhan yang sudah Tuhan sediakan di surga. Ada 5 mahkota itu sudah dibahas di konten devotion, ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.